Apakah kita benar-benar siap menghadapi ancaman besar yang mungkin akan mengubah dunia selamanya? Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata, dengan Israel dan Iran bersiap untuk saling berhadapan dalam pertempuran yang tak terelakkan. Bagaimana nasib umat manusia? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perang ini? Ayo simak cerita penuh emosi, pengorbanan, dan harapan yang bisa menggugah hati kita semua. Jangan lewatkan, karena ini lebih dari sekedar berita, ini adalah perjalanan hidup yang sangat menguras perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai ceritanya, ayo beri dukungan kalian dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan menarik lainnya dari channel ini. Kami juga ingin tahu, dari kota mana kalian menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Mari berbagi asal kota, biar kita semakin dekat dan saling menguatkan satu sama lain. Saya doakan yang komen selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah, selamat dunia dan akhiratnya. Ayo kita mulai saja ceritanya. Pagi itu, dunia seakan tertutup dalam kabut ketegangan yang begitu tebal. Di seluruh dunia, banyak orang merasakan ada yang tak beres. Keheningan yang biasanya menjadi tanda ketenangan, kini berubah menjadi gejala peringatan. Berita yang datang dari Timur Tengah semakin mencekam, merayap masuk ke dalam setiap rumah, mempengaruhi setiap keluarga, dan mengubah arah hidup banyak orang. Perang yang sudah lama diprediksi akhirnya datang. Israel dan Iran, dua kekuatan besar di kawasan itu, mulai saling memanaskan mesin-mesin perang mereka. Di Iran, di sebuah rumah sederhana yang tersembunyi di salah satu kota kecil, Amir duduk di depan televisi. Mata tuanya menatap tajam layar kaca, menyaksikan kabar yang mengabarkan betapa dekatnya perang itu. Iran telah bersiap, kata si reporter dengan suara datar, tetapi Amir bisa merasakan ketegangan yang terpendam dalam setiap kata yang diucapkan. Dia bukan lagi tentara muda yang siap bertempur di medan perang. Namun, sebagai seorang ayah dari dua anak laki-laki, dia merasakan setiap sentuhan ketakutan yang merayap perlahan ke dalam dirinya. Anak-anaknya, Faris dan Sami, bermain di luar rumah, berlari-lari di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Amir mengalihkan pandangannya keluar jendela, menyaksikan dunia yang tampaknya begitu damai, namun dia tahu, kedamaian itu hanyalah ilusi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hatinya berat, memikirkan nasib yang menanti anak-anaknya, dan apakah peperangan ini akan mengubah segala yang mereka miliki. Bagaimana jika mereka harus kehilangan satu sama lain? Bagaimana jika mereka tak bisa lagi hidup di tanah yang mereka cintai? Sementara itu, jauh di sisi lain dunia, di Israel, Yona, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan anak pertama, merasakan ketegangan yang sama. Sore itu, dia duduk di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, memandang dengan hati cemas ke arah layar ponsel yang menampilkan berita terbaru. Perang sudah dimulai, kata judul berita yang tampaknya menghidupkan kembali semua ketakutan yang dulu pernah disembunyikan. Di luar rumah mereka, anak-anak bermain di halaman, tertawa bahagia, sementara hatinya hancur merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Suami Yona, David, seorang tentara Israel, sudah berada di medan perang. Yona tahu, saat pertempuran dimulai, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan kembali dan siapa yang tidak. Keberanian David untuk mempertahankan tanah air mereka membuatnya bangga, tetapi juga takut kehilangan. Dia memeluk bayinya yang baru lahir, menyandarkan tubuh mungil itu di dadanya, berharap agar waktu dapat berhenti sejenak, agar mereka bisa hidup dalam kedamaian. Di tengah rasa cemas yang menghantui, kehidupan mereka berjalan seperti biasa, meskipun hati mereka penuh dengan kegelisahan. Seperti halnya Amir di Iran, Yona merasakan perasaan yang sama. Mereka berdua, meskipun berada di belahan dunia yang berbeda, merasakan ketakutan yang sama, bahwa hidup mereka akan berubah selamanya oleh perang yang tak terhindarkan. Di sekitar mereka, dunia tampak bergerak normal. Orang-orang di jalan-jalan tidak tahu apa yang akan datang, tidak tahu betapa dekatnya bencana besar yang menanti. Namun, bagi Amir dan Yona,
Rasa takut itu tak bisa disembunyikan. Setiap detik terasa berat, seperti bom waktu yang terus berdetak semakin cepat. Tak lama setelah itu, berita kembali menghantam, kali ini lebih keras dan lebih mematikan. Israel sudah diserang, katanya. Iran melancarkan serangan rudal ke Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya. Serangan yang terjadi begitu cepat, tanpa peringatan sebelumnya. Kedua negara itu telah mempersiapkan diri dalam diam, dan kini pertempuran dimulai. David, di garis depan pertempuran, berdiri tegak dengan wajah penuh tekad. Di tangan kanannya, senjata yang sangat ia andalkan. Di hatinya, dia berdoa agar Yona dan anak mereka tetap aman, terhindar dari segala ancaman. Namun, meskipun tekadnya kuat, ada rasa takut yang juga menyelubunginya, takut bahwa dia tidak akan bisa kembali untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Di Iran, Amir mengumpulkan anak-anaknya, mengingatkan mereka bahwa perjuangan ini adalah untuk masa depan mereka. Kita mungkin harus berpisah untuk sementara waktu, katanya dengan suara berat, tetapi kita harus bertahan. Kita berjuang untuk agama dan tanah air kita. Anak-anaknya yang masih kecil hanya mengangguk, tak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka bisa merasakan kecemasan ayah mereka. Rudal-rudal mulai diluncurkan dari kedua belah pihak, dan keduanya, Amir dan Yona, merasa dunia mereka seakan hancur dalam sekejap. Keputusan untuk berperang sudah diambil. Kini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Perang yang mungkin akan menelan banyak korban, menghancurkan rumah-rumah, dan merenggut banyak nyawa, dimulai dengan serangan pertama yang menggetarkan. Bagi banyak orang, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Ketegangan yang sebelumnya terasa seperti ancaman, kini berubah menjadi kenyataan yang sangat pahit. Dunia yang dulu dikenal penuh kedamaian, kini bergejolak dalam ketakutan dan duka. Namun di balik semua ini, ada satu harapan yang tak boleh padam, bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan perdamaian yang sejati, meskipun harus mengorbankan banyak jiwa. Saat pagi menyingsing, ketegangan yang menggantung di udara menjadi nyata. Di seluruh dunia, berita mengabarkan bahwa serangan besar telah dimulai. Di Iran, kota-kota besar bergemuruh dengan persiapan yang matang. Di sisi lain, Israel, dengan kekuatan militernya yang tak terbantahkan, berusaha mengatasi ancaman yang mendekat. Namun, meskipun persiapan dan pertahanan yang mengagumkan, kali ini, Iran memiliki strategi yang sangat berbeda. Di tengah kebingungannya, Amir merasakan berat yang menggelayuti hatinya. Rudal-rudal yang diluncurkan dari berbagai titik di Iran menuju Israel sudah dipersiapkan dengan sangat teliti. Setelah bertahun-tahun mengamati dan mempelajari taktik Israel, Iran akhirnya menemukan celah yang bisa mereka manfaatkan. Meskipun Israel memiliki Iron Dome, sistem pertahanan yang mereka banggakan, Iran menemukan cara untuk menembusnya. Mereka meluncurkan serangan dengan rudal berkecepatan tinggi yang memiliki teknologi baru, yang mampu menghindari sistem pertahanan Israel. Amir menatap langit dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah diambil. Ketika negara sudah memutuskan untuk bertempur, tak ada lagi jalan mundur. Perlahan, dia mengingatkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari takdir. Dia menatap anak-anaknya yang sedang bermain di luar, berharap mereka akan tumbuh dalam dunia yang lebih baik setelah semua ini berakhir. Namun, dalam hati, ia tahu, tidak ada jaminan apapun dalam peperangan. Di Israel, Yona terjaga dari tidurnya saat mendengar suara sirene menggema di seluruh kota. Mata bayinya yang baru lahir masih terpejam, tanpa mengetahui bencana yang akan datang. Yona panik, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum berlari ke arah suaminya, David, yang sudah berada di garis depan. David, kita harus pergi ke tempat perlindungan sekarang. Yona berteriak, matanya dipenuhi kekhawatiran. David, yang tengah siap sedia dengan seragam militernya, menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Tenang sayang. Semuanya akan baik-baik saja, jawab David, meski hatinya juga terasa cemas. Dia tahu betul bahwa saat ini, tak ada yang bisa memprediksi bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Israel dengan Iron Dome-nya yang terkenal,
dianggap sebagai benteng pertahanan yang sulit ditembus, tapi keadaan kali ini jauh berbeda. Iran memiliki senjata yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Tapi, saat serangan dimulai, ketakutan menjadi kenyataan. Ribuan rudal mulai menghujani Israel. Di Tel Aviv, ledakan-ledakan hebat mengguncang tanah. Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, mulai menunjukkan ketidakmampuannya. Rudal pertama berhasil menembus dan menghancurkan beberapa bangunan penting. Orang-orang berlarian menuju tempat perlindungan dengan panik, berharap bisa terhindar dari kehancuran yang datang begitu cepat. Yona berlari dengan tangan gemetar, memeluk bayinya yang baru lahir. Ia menuju ruang bawah tanah rumah mereka yang sudah disiapkan sebagai tempat perlindungan. Begitu tiba, ia memeluk anaknya erat-erat, berdoa dalam hati agar suaminya, David, tetap selamat. Air matanya mengalir, merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Bagaimana bisa mereka hidup dalam dunia yang kini begitu dipenuhi dengan ancaman? Bagaimana jika dunia mereka yang damai hancur hanya dalam sekejap? Sementara itu, David, yang berada di medan perang, merasakan kegelisahan yang sama. Di tengah kepanikan yang melanda, dia berjuang untuk tetap tenang dan fokus. Setiap langkah yang dia ambil dipenuhi dengan kesadaran bahwa mungkin ini adalah pertempuran terakhirnya. Namun, semangat untuk mempertahankan tanah airnya tetap membara dalam dirinya. Dia tahu, meskipun saat ini Iron Dome gagal melindungi mereka, perjuangan mereka belum berakhir. Serangan pertama kali ini begitu mengerikan. Israel yang selama ini merasa aman, tiba-tiba merasa sangat rentan. Beberapa wilayah penting sudah hancur, dan ribuan orang, baik tentara maupun warga sipil, mulai terjebak dalam kehancuran. Banyak yang berlarian ke tempat perlindungan, namun mereka tahu, itu hanya bertahan untuk sementara waktu. Serangan berikutnya akan lebih dahsyat. Di Iran, Amir dan tentara lainnya mengikuti perkembangan pertempuran dengan tegang. Meski kemenangan terlihat semakin dekat, hati Amir tetap tidak bisa tenang. Dia tahu bahwa meskipun mereka memenangkan peperangan, banyak nyawa yang akan hilang. Sambil mengingat pesan terakhir dari anak-anaknya, dia menguatkan diri untuk terus maju. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang masa depan yang akan mereka tinggalkan untuk anak-anak mereka. Di kedua belah pihak, harapan dan ketakutan bergabung menjadi satu. Meskipun kemenangan terlihat semakin dekat, tidak ada yang bisa menjamin apakah dunia ini akan kembali normal setelahnya. Ketika perang telah dimulai, yang tersisa hanyalah doa dan pengorbanan. Setiap detik, setiap langkah, terasa seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Namun, dalam hati, mereka semua tahu satu hal. Mereka harus terus berjuang, meskipun semuanya terasa hancur. Perang pertama ini baru saja dimulai, dan tak ada yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Sementara itu, dunia terdiam, memperhatikan dengan cemas bagaimana pertempuran antara Israel dan Iran akan mengubah sejarah dunia. Pagi itu, langit Israel terlihat lebih kelabu dari biasanya. Badai yang menggelap di langit seakan menjadi pertanda dari terjadinya peristiwa yang tak terbayangkan sebelumnya. Serangan yang dilakukan Iran semakin mengerikan. Sementara itu, di tanah Israel, harapan akan Iron Dome, sistem pertahanan yang telah mereka banggakan selama bertahun-tahun, seakan mulai luntur. Iron Dome yang dikenal sebagai pelindung tak tertandingi dalam menghadapi ancaman rudal, kini seakan kehilangan taringnya. David, yang berada di garis depan, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Sebelumnya, sistem pertahanan tersebut telah membuktikan kemampuannya melindungi Israel dari ancaman rudal yang datang dari Gaza. Namun, kali ini, mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih cerdas. Iran telah merancang serangan dengan teknologi canggih yang tidak dapat dideteksi dengan mudah oleh Iron Dome. Rudal yang datang dengan kecepatan tinggi dan berbagai pola peluncuran membuat sistem pertahanan Israel kesulitan menanganinya. Di medan perang, David merasakan getaran bumi yang memekakkan telinga. Suara ledakan terdengar sangat dekat. Di sisi lain, Yona yang sedang bersembunyi di ruang bawah tanah rumah mereka di Tel Aviv, merasa dunia mereka semakin hancur. Bayinya yang baru lahir dalam gendongannya terbangun,
menangis keras seakan merasakan ketakutan yang sangat dalam. Yona menatap dinding beton ruang bawah tanah yang dingin, berusaha menenangkan dirinya. Namun, hatinya tak bisa tenang. Suaminya berada di garis depan pertempuran, dan meskipun David selalu berjanji untuk kembali, hari itu, dia merasa tak pasti. "David, apakah kamu akan kembali?" tanya Yona dalam hati, meskipun dia tahu tidak ada yang bisa memastikan. Dunia mereka sedang dilanda ketidakpastian, dan meskipun Iron Dome berfungsi sebagai perisai, perisai itu tampaknya kini retak. Di pusat komando Israel, para pejabat militer dan ilmuwan teknologi bekerja keras untuk mengatasi masalah yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka memandang layar komputer yang menampilkan peta wilayah, di mana serangan-serangan rudal Iran terus meluncur ke arah kota-kota penting Israel. Setiap kali mereka meluncurkan Iron Dome untuk mencegat serangan, sebuah rudal lain muncul dengan jalur yang lebih rumit, menembus pertahanan yang dianggap tak terkalahkan. Ketegangan semakin memuncak, dan keputusan sulit harus segera diambil. Amir, di sisi lain, hanya bisa tersenyum getir saat menyaksikan hasil serangan pertama yang dilancarkan oleh Iran. Mereka telah berhasil merancang rudal dengan teknologi baru yang mampu menembus Iron Dome. Dalam beberapa jam pertama, beberapa bangunan penting di Tel Aviv dan Haifa telah hancur. Ribuan orang Israel terjebak di tengah kekacauan, tak ada tempat yang aman. Iron Dome yang dulu dianggap sebagai benteng pertahanan yang tak terhancurkan kini tampak rapuh dan tak berdaya. Namun, meskipun ada rasa kemenangan, Amir merasakan keharuan yang mendalam. Di balik setiap serangan, ada banyak nyawa yang hilang. Dia tahu, dalam perjuangannya untuk mempertahankan tanah airnya, banyak yang akan menderita, banyak yang akan kehilangan keluarga mereka. Perasaan itu semakin dalam saat melihat berita tentang kehancuran di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya. Sementara itu, di lapangan, David dan rekan-rekannya mulai merasakan bahwa perjuangan ini akan jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Di tengah kepanikan dan kehancuran yang terjadi, dia mencoba untuk tetap tegar. Meskipun Iron Dome sudah tak mampu melindungi mereka, semangat juang tidak boleh luntur. Ia berlari melintasi reruntuhan bangunan, mencoba menyelamatkan korban yang terjebak. Hatinya terasa berat, tapi dia tahu, mereka tidak bisa menyerah. Israel harus bertahan, meskipun tantangan yang mereka hadapi kini jauh lebih besar. Pada saat yang bersamaan, Yona merasakan keputusasaan yang sangat mendalam. Ketika mendengar kabar bahwa banyak tentara Israel yang terluka dan terbunuh, pikirannya langsung melayang pada suaminya. "David, kau akan selamatkan?" gumamnya, berharap agar suara hatinya bisa menembus segala batasan yang ada. Namun, kekhawatiran itu tak bisa dibendung. Tidak ada jaminan bahwa ia akan melihat David kembali. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kehancuran ini akan berlangsung. Beberapa hari berlalu, dan serangan-serangan Iran terus datang. Israel mulai menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Iron Dome yang dulu dianggap sebagai simbol kekuatan mereka kini tidak lebih dari serpihan-serpihan perisai yang hancur. Di balik kemenangan sementara yang diraih Iran, ada perasaan berat yang menyelimuti hati setiap orang, baik di Israel maupun di Iran. Setiap serangan membawa rasa sakit yang mendalam, menghancurkan bukan hanya bangunan, tetapi juga kehidupan manusia. Namun, meskipun segalanya tampak suram, David masih berusaha bertahan. Dia tahu, tugasnya adalah melindungi orang-orang yang dia cintai dan tanah airnya, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju ketidakpastian, namun ia tetap berpegang pada harapan bahwa semua ini akan berakhir dengan perdamaian. Di Iran, Amir juga tahu bahwa pertempuran ini akan mengubah dunia mereka selamanya. Sebagai seorang ayah, dia memikirkan masa depan anak-anaknya, dan apakah mereka akan tumbuh dalam dunia yang lebih baik setelah perang ini selesai. Namun, satu hal yang tidak bisa dia pungkiri adalah kenyataan bahwa perang ini tidak hanya tentang kemenangan. Ini juga tentang pengorbanan. Ketika malam tiba, dan serangan rudal tidak berhenti, Yona hanya bisa berdoa. Dalam kegelapan malam, hanya doa yang bisa menguatkan mereka semua. Perang ini semakin membara, dan di kedua belah pihak,
Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak terbayangkan. Tidak ada lagi yang bisa mengubah kenyataan ini. Yang ada hanya perjuangan dan harapan, meskipun tergerus oleh kenyataan pahit. Perang semakin mengerikan. Setiap hari membawa lebih banyak penderitaan, dan rasa takut semakin menyelimuti hati orang-orang di kedua belah pihak. Israel dan Iran kini berada dalam pusaran kebrutalan yang tidak terhindarkan. Di tengah gempuran serangan rudal dari Iran, Israel berusaha untuk bertahan hidup, sementara di sisi lain, Iran merasakan kemenangan yang pahit. Kematian tidak mengenal batas, dan kehancuran semakin meluas. David berdiri di tengah medan pertempuran yang penuh dengan reruntuhan. Asap hitam mengepul dari bangunan yang hancur, menutupi langit yang sebelumnya cerah. Rasa sakit dan keletihan tampaknya tidak pernah berhenti menghinggapi dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Tapi, di balik semua itu, ia tahu bahwa ia harus terus maju. Bagi David, ini adalah lebih dari sekedar perang. Ini adalah perjuangan untuk melindungi keluarga dan tanah airnya. Setiap langkah, setiap peluru yang dilepaskan, adalah untuk masa depan mereka yang masih belum pasti. Namun, meskipun tekadnya kuat, ada rasa hampa yang menggerogoti dirinya. Ketika berita tentang kehancuran kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa tersebar, hatinya bergetar. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan Yona dan anak mereka yang baru lahir? Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka selamat. Setiap kali ia melangkah maju, rasa takut akan kehilangan orang yang ia cintai selalu mengikuti. Di sisi lain, Yona yang kini bersembunyi di ruang bawah tanah rumah mereka, merasakan kehancuran yang semakin mendalam. Serangan yang tak kunjung berhenti membuatnya merasa dunia ini semakin sempit. Di pelukannya, bayinya yang baru lahir tampak tenang, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Tetapi, Yona tahu bahwa ini bukanlah kenyataan yang bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus berjuang untuk bertahan hidup, meskipun tak ada jaminan tentang masa depan mereka. Ia merasa lelah dengan ketakutan yang terus-menerus menggerogoti dirinya. Ia merindukan kedamaian, merindukan dunia yang tidak dipenuhi dengan kebencian dan kehancuran. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapainya, mereka semua harus melalui penderitaan yang tak terbayangkan. Sementara itu, di Iran, Amir juga merasakan beratnya perjuangan. Setiap kali ia menatap medan pertempuran, ia merasa perasaan yang terkoyak. Sebagai seorang ayah, ia ingin melihat anak-anaknya tumbuh dalam dunia yang penuh kedamaian, tetapi ia tahu bahwa dunia itu tidak akan datang tanpa pengorbanan. Ketika ia melihat teman-temannya jatuh dalam pertempuran, hatinya terasa hancur. Banyak dari mereka yang pergi begitu cepat, tanpa sempat meninggalkan pesan atau kenangan. Namun, mereka berjuang dengan semangat yang tak terbendung, karena mereka tahu bahwa perang ini adalah tentang mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut. Di Iran, meskipun mereka merasa sedang memenangkan perang, ada rasa hampa yang terpendam di hati Amir. Setiap kemenangan yang diraih datang dengan harga yang sangat mahal. Banyak nyawa yang hilang. Banyak orang yang harus mengorbankan hidup mereka untuk mencapai apa yang dianggap sebagai kemenangan. Tapi, apa artinya kemenangan jika dunia ini sudah hancur? Apa artinya kemenangan jika hanya ada darah dan air mata yang mengalir? Amir duduk di atas batu besar yang tergeletak di tengah medan perang. Matanya tertuju pada langit yang mulai memerah. Ia merasa seakan dunia ini sedang dihukum. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus berjuang, bukan hanya untuk tanah airnya, tetapi untuk masa depan anak-anaknya, untuk generasi yang akan datang. Pikiran tentang anak-anaknya, Faris dan Sami, terus menghantuinya. Ia teringat senyum ceria mereka, tawa mereka yang melantunkan kebahagiaan dalam rumah mereka yang sederhana. Dalam setiap langkahnya di medan perang, ia membawa harapan bahwa suatu hari mereka akan hidup dalam dunia yang lebih baik, bahwa mereka akan tumbuh tanpa perang yang merenggut kebahagiaan mereka. Tetapi, itu semua hanya mimpi yang masih jauh dari kenyataan. Di Tel Aviv, Yona merasakan perasaan yang sama.
Meskipun ia sedang bersembunyi di ruang bawah tanah, perasaan hampa dan kesedihan menghantui dirinya. Ia merindukan David, suaminya, dan ia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah pergi. Setiap suara ledakan yang terdengar semakin mendekat membuatnya teringat akan hari-hari bahagia yang mereka lewati. Bagaimana mereka dulu merencanakan masa depan, membayangkan sebuah kehidupan yang damai bersama anak mereka. Kini, semuanya terasa jauh. Masa depan itu terasa seperti sebuah kenangan yang tak mungkin terwujud. Di bawah tanah yang sempit itu, Yona memeluk bayinya lebih erat. Aku akan bertahan, aku janji. Aku akan bertahan untukmu, David. Bisiknya dengan suara penuh tekad. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tahu, meskipun ia merasakan kehilangan yang sangat besar, ia tidak boleh menyerah. Untuk anaknya, ia harus tetap kuat. Untuk masa depan yang lebih baik, ia harus terus berjuang. Di tengah kehancuran ini, di antara ribuan nyawa yang hilang dan luka yang mendalam, ada harapan yang tak pernah padam. Setiap orang di kedua belah pihak, meskipun dilanda kesedihan yang mendalam, masih berharap bahwa ada jalan untuk keluar dari perang ini. Mereka semua berjuang, dengan keyakinan bahwa suatu hari dunia ini akan sembuh, bahwa perdamaian akan datang, meskipun dengan pengorbanan yang begitu besar. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak nyawa yang terenggut. Setiap tetes darah yang jatuh di tanah ini menambah luka yang lebih dalam. Tidak ada yang bisa menghapus penderitaan ini, kecuali sebuah pengorbanan yang lebih besar. Di kedua belah pihak, mereka yang tersisa harus belajar untuk menerima kenyataan yang sangat pahit, bahwa dunia mereka telah berubah selamanya, dan mungkin tidak ada jalan kembali ke kehidupan yang dulu mereka kenal. Perang yang terjadi antara Israel dan Iran semakin memakan korban, dan setiap detik yang berlalu semakin mengungkapkan betapa mengerikannya kehidupan di tengah pertempuran ini. Di kedua belah pihak, ada lebih banyak darah yang tertumpah, lebih banyak keluarga yang hancur, dan lebih banyak orang yang kehilangan orang yang mereka cintai. Apa yang awalnya dipandang sebagai konflik antar dua negara kini berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang tak terelakkan. Ketika dunia dikejutkan oleh kabar bahwa serangan-serangan besar Iran berhasil menembus benteng pertahanan Israel, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah akan ada akhir untuk perang ini, atau apakah ini hanya permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Di Israel, Yona merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Sudah beberapa hari berlalu sejak serangan besar pertama, dan masih belum ada kabar dari David, suaminya. Panggilan teleponnya tak pernah tersambung, dan pesan-pesan yang ia kirimkan tidak pernah dibaca. Ketika berita tentang kehancuran semakin banyak, Yona merasa semakin cemas. Selama ini, ia selalu mengandalkan suaminya untuk memberikan rasa aman dan harapan, namun sekarang, di tengah ketidakpastian ini, ia merasa seakan dirinya terjebak dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Setiap suara sirene yang menggema di luar membuat hatinya semakin tercekik, dan setiap langkah yang ia ambil semakin terasa berat. Ia menggenggam erat tangan bayinya, yang masih tidur di pelukannya. Bayi itu tidak tahu apa-apa tentang kekacauan yang sedang melanda dunia mereka. Semua yang ia tahu adalah pelukan hangat ibunya. Yona memandang anaknya, berharap bahwa dunia yang akan datang bisa lebih baik. Di tengah kekacauan itu, Yona teringat saat-saat bahagia bersama David. Mereka pernah berbicara tentang impian mereka, membangun keluarga yang bahagia, melihat anak-anak mereka tumbuh dewasa dengan penuh cinta dan kedamaian. Kini, semua itu terasa jauh. Bagaimana bisa impian itu terwujud jika dunia mereka hancur dalam sekejap? Bagaimana bisa mereka berharap pada masa depan jika peperangan ini terus berlangsung? Sementara itu, di Iran, Amir merasakan hal yang sama. Meski mereka terus meraih kemenangan di medan perang, ia merasa perasaan kosong yang semakin mendalam. Dalam setiap serangan, ia menyaksikan banyak tentara yang gugur, teman-temannya yang telah berjuang bersama, yang kini tergeletak di tanah, tak bernyawa. Rasa kemenangan yang sempat dirasakan kini hanya menyisakan kehampaan. Ia tahu, meskipun mereka sedang berada di pihak yang menang, ada banyak pengorbanan yang harus dibayar. Kehilangan teman-teman, kerabat, dan warga sipil yang tidak bersalah semakin memperburuk perasaan Amir.
Perang ini, meski memberikan kemenangan sementara, tidak bisa menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Amir duduk di tanah berdebu, matanya menerawang jauh ke depan. Meski mereka maju dan mendekati kemenangan, ia tahu bahwa dunia mereka akan berubah selamanya. Tanah yang dulu subur dan damai kini menjadi ladang pembantaian. Di sisi lain, ia memikirkan keluarganya, anak-anaknya, Faris dan Sami, yang sedang menunggu di rumah. Apa yang akan terjadi pada mereka jika perang ini terus berlanjut? Bisakah mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan kehancuran dan kebencian ini? Amir merasa bingung. Harapannya, seperti jutaan orang di dunia ini, terkoyak dalam pertempuran yang tak berkesudahan. Setiap kali ia mendengar berita tentang serangan yang menghancurkan kota-kota besar di Israel, hatinya semakin sakit. Ia tahu, di balik setiap kemenangan yang mereka raih, ada banyak nyawa yang hilang, dan banyak keluarga yang terpecah. Perang ini sudah melampaui batas-batas negara. Ini adalah perang kemanusiaan, di mana setiap jiwa yang terenggut adalah bagian dari penderitaan yang lebih besar. Hari demi hari, penderitaan semakin meluas. Di Gaza, di tengah pertempuran sengit, Hamas juga terlibat dalam serangan balasan. Orang-orang yang tidak bersalah, yang hanya ingin hidup dalam kedamaian, terjebak di antara dua kekuatan besar yang saling bertempur. Ribuan orang terluka, rumah-rumah hancur, dan keluarga-keluarga hancur dalam ledakan-ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Di luar sana, di jalan-jalan yang dulunya penuh dengan tawa anak-anak, kini hanya ada kehancuran dan kesedihan. Tidak ada yang bisa menghentikan penderitaan yang melanda mereka. Warga sipil di kedua belah pihak terjebak dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka hanya ingin hidup, tetapi perang ini mengubah segalanya. Anak-anak kehilangan orang tua, istri kehilangan suami, dan ayah kehilangan anak-anak mereka. Tidak ada yang selamat dari kekejaman perang. Di tengah kehancuran ini, satu-satunya hal yang tersisa adalah doa. Doa yang tak bisa mengubah kenyataan, namun menjadi satu-satunya harapan yang dimiliki oleh orang-orang yang tersisa. Yona di Israel, di tengah perlindungannya yang sempit, semakin merasa kesepian. Ia menatap dunia yang sedang hancur di luar sana. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan, tetapi ia tahu, ia harus kuat untuk anaknya. Sementara di Iran, Amir berdiri tegak meski hatinya hancur. Ia harus bertahan, harus melawan, dan harus melanjutkan perjuangan ini demi masa depan anak-anaknya. Namun, meskipun ia tahu bahwa mereka sedang berjuang untuk tanah air mereka, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Apakah ini harga yang layak dibayar untuk sebuah kemenangan? Ketika malam tiba, kedua belah pihak merenung dalam keheningan yang penuh dengan kesedihan. Di tengah kegelapan, ada sebuah harapan yang tak terlihat. Mungkin, suatu hari nanti, mereka akan menemukan jalan menuju perdamaian. Namun, saat ini, perang ini adalah kenyataan yang harus dihadapi, dengan semua penderitaan yang dibawanya. Setiap hari membawa rasa kehilangan yang semakin dalam. Dan meskipun mereka terus berjuang, tidak ada yang bisa menghindar dari kenyataan bahwa dunia mereka telah berubah selamanya. Seiring berjalannya waktu, mereka yang tersisa harus belajar untuk hidup dengan luka yang tak akan pernah sembuh, dengan kenangan tentang hari-hari bahagia yang kini sudah hilang. Peperangan antara Israel dan Iran telah berlangsung begitu lama, meluluhlantakkan banyak jiwa dan menghancurkan mimpi banyak orang. Seluruh dunia terdiam, menyaksikan kehancuran yang terjadi di kedua negara itu. Di antara kebakaran, ledakan, dan darah yang mengalir, ada satu hal yang tetap tak tergoyahkan, harapan. Harapan bahwa suatu hari, meskipun harus melalui penderitaan yang sangat besar, perdamaian akan hadir. Namun, setelah semua yang terjadi, dapatkah dunia ini kembali menjadi tempat yang damai dan aman? David, yang telah bertempur di medan perang selama berbulan-bulan, akhirnya tiba pada suatu titik di mana ia merasa dirinya hancur. Rasa kehilangan, keletihan, dan rasa takut telah mengikis semangatnya. Setiap hari, ia berjuang, tetapi di dalam dirinya, ia merasa hampa. Setiap serangan, setiap peluru yang ditembakkan, membawa rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia tahu,
Meskipun mereka berjuang demi mempertahankan tanah air, banyak orang yang menjadi korban, termasuk orang-orang yang tidak pernah bersalah. Namun, perjuangan mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Suatu malam, saat perang mencapai titik terburuknya, David duduk di tengah reruntuhan, mengingat kenangan indah bersama Yona, istrinya. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya, saat mereka berdua berbicara tentang masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah dia akan pernah kembali untuk mewujudkan impian mereka bersama? Jika ia tidak selamat, bagaimana nasib Yona dan anak mereka? Akankah dunia ini terus berlanjut dalam kehancuran tanpa akhir? Ataukah ada cahaya yang akan memandu mereka keluar dari kegelapan? Di sisi lain, di Iran, Amir juga merasakan hal yang sama. Meskipun mereka berhasil meraih beberapa kemenangan, hatinya semakin terasa hancur. Setiap teman yang jatuh, setiap serangan yang mereka lancarkan, membuatnya semakin sadar akan beratnya pengorbanan yang harus dibayar. Bahkan ketika kemenangan sudah di depan mata, ada sesuatu yang hilang. Tanah yang mereka perjuangkan, rumah yang mereka lindungi, kini hanya menyisakan reruntuhan dan air mata. Di tengah kelelahan yang tak terhingga, Amir memikirkan anak-anaknya. Faris dan Sami, dua anak laki-lakinya, yang masih muda, masih penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Ia bertanya-tanya, bagaimana mereka akan hidup setelah perang ini berakhir? Akankah mereka tumbuh dalam dunia yang penuh dengan kebencian? Atau apakah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan kedamaian? Namun, ia tahu satu hal pasti, peperangan ini telah mengubah segalanya. Saat itu, setelah berbulan-bulan bertempur, para pemimpin kedua belah pihak, yang telah menyaksikan kehancuran yang sangat besar, mulai merasa lelah. Mereka mulai menyadari bahwa kemenangan dengan cara ini tidak membawa kedamaian, hanya memperburuk keadaan. Di tengah perang yang tak berkesudahan, mulai muncul dialog yang mencari jalan keluar dari kebuntuan. Ada beberapa suara yang mulai menyerukan untuk mengakhiri perang ini, untuk meraih kesepakatan yang akan mengakhiri penderitaan ribuan, bahkan jutaan orang yang terjebak dalam kekacauan ini. David yang terluka parah dalam serangan besar, akhirnya dibawa oleh pasukannya ke tempat yang aman. Ia terbaring lemah, tak tahu apakah ia akan selamat atau tidak. Namun, di tengah kelemahannya, ada satu hal yang terlintas dalam pikirannya, Yona. Ia berharap bisa melihat istrinya lagi, memeluk anak mereka, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika takdir memanggilnya, ia hanya berharap agar Yona dan anak mereka tetap hidup dan merasakan kedamaian. Sementara itu, di Iran, Amir juga merasakan kelelahan yang sama. Ia merasa tubuhnya telah dihancurkan oleh pertempuran ini. Tetapi di dalam dirinya, ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Kekuatan untuk bertahan demi masa depan anak-anaknya. Suatu malam, di tengah kegelapan, Amir duduk di luar kemah perangnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia berpikir tentang kehidupan yang akan datang, dan apakah ada harapan bagi mereka yang telah lama terperangkap dalam perang ini. Apakah mereka bisa kembali membangun hidup, atau apakah dunia ini akan terus dilanda kebencian? Akhirnya, di tengah kegelapan perang yang begitu panjang, suara perdamaian mulai terdengar. Pemimpin dari kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan negosiasi. Ada pengakuan bahwa kedamaian yang sejati tidak bisa dicapai dengan kekuatan senjata, tetapi dengan pengertian dan pengampunan. Perjanjian perdamaian mulai dibicarakan. Meskipun tidak ada yang bisa menghapus luka yang sudah dalam, langkah pertama menuju perdamaian mulai terlihat. David yang telah berhasil pulih, akhirnya kembali ke rumahnya. Ketika ia menginjakkan kaki di tanah yang dulu begitu familiar baginya, hatinya penuh dengan perasaan haru. Ia melihat Yona yang sedang duduk di beranda, menatap langit. Matanya yang sebelumnya penuh kecemasan kini menunjukkan rasa lega dan kebahagiaan. Mereka berdua saling berpelukan, dan meskipun ada luka yang tersisa, mereka tahu, cinta dan pengampunan adalah kekuatan terbesar yang bisa mereka miliki. Amir juga kembali ke rumahnya, di sebuah desa yang kini hanya menyisakan kenangan akan keluarga dan teman-temannya yang telah pergi. Namun, meskipun ada duka yang mendalam, ia tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup.
Ia memeluk anak-anaknya, Faris dan Sami, dan berjanji bahwa mereka akan membangun dunia yang lebih baik, meskipun dunia yang mereka kenal telah hancur. Ia mengerti bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan hati yang penuh pengampunan. Kedua belah pihak, meskipun telah melalui penderitaan yang luar biasa, akhirnya menyadari bahwa pengampunan adalah kunci untuk memulai hidup baru. Mereka tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa memilih untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan segala luka yang ada, mereka mulai menatap masa depan dengan harapan, meskipun perjalanan panjang masih menanti. Akhir dari perang ini bukanlah akhir dari penderitaan, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju perdamaian yang sejati. Dunia ini mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi dengan pengampunan, harapan, dan cinta, mereka mulai belajar untuk hidup kembali. Perjalanan panjang ini belum selesai, tetapi setidaknya, di tengah kehancuran, ada cahaya yang bersinar. Demikian cerita dalam episode ini, semoga menghibur dan semoga dunia ini selalu damai dan baik-baik saja. Karena dalam suatu peperangan yang ada hanyalah kerugian dalam bentuk korban harta, benda bahkan nyawa. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari mara bahaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.